Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak kelas 8, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran. Alfu Zahro hadir. Ahmad Yazid, Alvin Sadri, Miftahul Sania, Naufal Sidki Muharram, Raja Wildan Holi Wahyu, Mita Muftia Balkis, Khairun Nisa. Baik. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini, ketua kelas yaitu Raja Wildan Holi Wahyu, silakan dipimpin doa dengan membaca doa belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu akan sedikit menyinggung mata pelajaran materi yang sebelumnya, yaitu terkait sujud tilawah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sujud tilawah? Ya, satu-satu Ibu akan memilih. Naufal Sidki Muharram, apa itu sujud tilawah? Ya, baik, betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh Naufal Sidki Muharram, bahwa Ibu akan sedikit menjelaskan dan menambahi bahwa sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan tanpa didahului dengan ruku apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran tertentu, dan itu hukumnya sunnah. Nah, apa itu ayat-ayatnya? Coba sebutkan salah satu contoh ayat dari sujud tilawah. Ya, Alfu Zahro, silakan. Contohnya apa? Surat Al-Alaq ayat 19, ya, Bu. Betul ya, Al-Alaq ayat 19. Ibu akan menyebutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. La tuti'u wasjud waqtarib. Nah, itu salah satu contohnya. Baik. Sebelum memulai acara ini, Ibu akan memberikan metode pembelajaran, yaitu metodenya Numbered Head Together, yang mana kalian diharapkan akan bisa mengerti dan bisa bertanggung jawab secara kelompok ataupun individu dalam memahami pembelajaran hari ini. Baik, Ibu akan memilih tujuan pembelajarannya, yaitu adalah: pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian zakat. Kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan menyebutkan syarat wajib zakat. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengerti dan menjelaskan macam-macam zakat. Kemudian dan terakhir, kalian dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan zakat. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya. Kita lanjut, yaitu kita bagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan nomor urut absen kalian, yang mana dibagi menjadi 4 kelompok. Dan sesuai dengan itu, kelompok 1 menjelaskan pengertian zakat. Yang kedua, kelompok 2 menjelaskan syarat wajib zakat. Yang ketiga, macam-macam zakat. Yang keempat, tata cara pelaksanaan zakat. Kemudian kalian setelah pembagian kelompok, kalian berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing terkait materi-materi yang Ibu bagikan tadi ya. Kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menyimpulkannya di depan kelompok yang lain. Oke? Ibu tunggu sampai 15 menit. Sudah 15 menit berlalu ya. Silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu, menjelaskan terkait pengertian zakat. Ya, bagus. Lanjut pada kelompok 2, maju. Silakan maju terkait syarat wajib zakat. Baik. Kemudian kelompok 3 menjelaskan
macam-macam zakat. Ya. Dan terakhir, kelompok 4 menjelaskan terkait tata cara pelaksanaan zakat. Baik. Bagus ya, kalian beri aplaus kepada setiap kelompok. Ibu akan sedikit menjelaskan terkait apa yang sudah teman kalian jelaskan di depan tadi. Silakan buka halaman 29 terkait ketentuan pelaksanaan zakat di buku fikihnya ya. Silakan tutup selain buku fikihnya ya. Baik. Anak-anak, sesuai dengan penjelasan dan pemaparan dari teman kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit dari apa yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, pertama pengertian zakat. Pengertian zakat ini ada secara bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa atau al-lughah yaitu tumbuh, suci dan berkembang. Kemudian secara istilah itu adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu yang kemudian diberikan kepada golongan tertentu. Golongan tertentu di sini adalah mustahik zakat. Disebut dengan mustahik zakat. Ya, disebut dengan mustahik zakat. Kemudian zakat ini disebutkan dalam rukun Islam yang keempat, yaitu yang mana setiap muslim wajib mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam ya. Nah, tentu saja orang yang non-muslim tidak wajib menunaikan zakat ini. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan Ramadan. Nah, yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok baik secara untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Kemudian berupa makanan pokok penduduk setempat. Itu ya yang disebutkan oleh Ibu tadi. Kemudian macam-macam zakat. Zakat itu ada dua ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu adalah secara bahasa yaitu bersih atau suci. Zakat itu ada dua. Ini zakat. Ada zakat fitrah, yaitu ini. Dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah secara bahasa adalah bersih atau suci. Dan secara istilah yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok penduduk setempat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimat menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Lanjut,
zakat mal. Mal ini secara bahasa adalah harta. Harta ya, harta. Kemudian secara istilah pengertian zakat adalah harta yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Harta di sini seperti emas, perak, uang juga bisa. Seperti di Indonesia, yang sering dilakukan dalam menunaikan zakat adalah zakat fitrah ini. Yang sering digunakan adalah zakat fitrah ini. Yang mana seperti beras. Beras ya. Beras itu biasanya sekitar 2 kilogram. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan zakat. Zakat itu dilakukan apabila bertemu dengan Ramadan. Bertemu dengan Ramadan ya. Bisa dilakukan berlangsung sejak awal sampai berakhirnya Ramadan. Sejak awal sampai berakhirnya Ramadan, dan itu hukumnya adalah mubah. Boleh ya, jadi ketika dilakukan itu sejak awal sampai akhir, itu batasnya, batas hukum mubah. Kemudian hukum wajib sejak terbenamnya matahari sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Ini yang dihukumi dengan wajib. Ini dihukumi dengan wajib ya. Itu dihukumi dengan wajib. Lalu kemudian zakat ini bisa berupa beras tersebut diserahkan kepada badan amil zakat. Amil zakat. Orang yang atau organisasi yang menampung zakat dari yang kemudian akan diberikan kepada mustahik zakat. Lalu bagaimana Bu dengan niatnya? Niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Oke. Ibu sudah menjelaskan. Dari penjelasan ini mungkin ada yang ingin bertanya terkait zakat, tentuan dan pelaksanaan zakat fitrah. Ya. Baik. Hukumnya ya. Hukum zakat itu adalah wajib ya. Hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Seperti itu ya, Noval. Pertanyaan kamu baik. Oke, selain Novel tidak ada yang bertanya lagi. Oke, berarti Ibu kira kalian sudah paham ya. Dan Ibu akan memberikan tugas tambahan kepada kalian sebagai feedback kepada Ibu, yaitu kalian kerjakan halaman 30 terkait materi hari ini, dan akan dikumpulkan besok ya, minggu depan maksudnya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Mari kita berdoa setelah memulai pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat ya.